Halo semuanya, kembali lagi dengan aku. Pembahasan kali ini berkaitan mengenai tentang ekologi sastra. Apa sih yang dimaksud dengan ekologi sastra itu? Jadi, ekologi sastra itu adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Kedua disiplin ilmu tersebut digunakan untuk mengkaji hubungan antara makhluk hidup atau manusia dengan lingkungannya. Di sini aku menggunakan metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode ini diperoleh melalui pencatatan yang dapat dari sumber data atau data tertulis. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah novel yang berjudul Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora. Langsung aja kita analisis, yuk ikutin terus. Dalam penelitian ini, ekologi sastra yang ditemukan mencakup dua bagian, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pertama, ekologi alam. Apa sih ekologi alam itu? Jadi ekologi alam itu berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Harus ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia hanya boleh menikmati keindahan alam dan ekosistemnya, tidak untuk mengeksploitasinya. Manusia perlu mempunyai beberapa sikap untuk menjaga lingkungan alam, diantaranya yang pertama sikap hormat terhadap alam, yang kedua sikap tanggung jawab terhadap alam, yang ketiga sikap solidaritas terhadap alam, yang keempat sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, yang kelima sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Terdapat tokoh bawahan yang mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan alam dibandingkan dengan tokoh utamanya. Tokoh bawahan ini terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan alam pada ekosistem darat ataupun ekosistem laut. Berikut ini terdapat kutipan yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam pada kegiatan untuk menjaga ekosistem lingkungan pada kutipan yang disampaikan oleh Karang. Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi offense dan jumlah penyelam minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan langsung hidup biota laut dan rumahnya. Terdapat pada halaman 91. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar atau tempat. Terumbu karang memiliki peran yang sangat penting diantaranya sebagai pelindung ekosistem laut. Terumbu karang dapat menahan terjadinya abrasi dari energi gelombang air laut. Terumbu karang juga memiliki fungsi sebagai rumah bagi biota laut lainnya, mengibaratkannya sebagai pohon tempat berlindung di lautan. Di sini juga pengarang tidak hanya membahas hal yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam saja, tetapi juga memberikan informasi yang berkaitan dengan sikap tanggung jawab terhadap alam untuk menikmati keindahan alam. Hal ini terlihat pada kutipan berikut ini. Pastikan semua asistenku benar-benar bisa menjaga para divernya. Kami sering melakukan reef check di beberapa titik, menilai kesehatan daerah terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang lainnya. Rajin berkampanye tentang ekodiver, dan sekali masih banyak diver yang tidak paham bahwa terumbu karang tidak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Itu di sini. Di sini ditekankan lebih kepada membuat daerah perlindungan laut dan pengelolaan berbasis masyarakat, karena tutupan orang-orangnya masih bagus. Strateginya membuat daerah perlindungan laut untuk melindungi daerah yang bernilai ekologis yang penting dengan melibatkan masyarakat setempat. Terdapat pada halaman 215. Pada kutipan tersebut terdapat informasi yang terkait dengan ekosistem laut untuk menjaga lingkungan alam. Latar atau tempat tersebut disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan.
Karang adalah seorang pelatih menyelam yang sudah terlatih dengan baik. Sebelum melakukan aktivitas menyelam, Karang dan diver lainnya sering melakukan reef check. Kegiatan reef check ini bertujuan untuk menilai kesehatan terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang di beberapa titik penyelaman. Kemudian terdapat juga beberapa masyarakat yang sepakat untuk menjaga, melindungi, dan bertanggung jawab dengan tidak merusak lingkungan alam khususnya pada ekosistem laut. Selain sikap solidaritas terhadap alam, terdapat sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam pada kutipan yang disampaikan oleh Karang berikut ini. Penangkapan ikan menggunakan bom yang merusak terumbu karang masih dilakukan oleh nelayan gurem dari luar Raja Ampat. Illegal fishing dilakukan kapal-kapal besar. Kalau nelayan dari sini sendiri gimana? Sejak tahun 2003 ada deklarasi Tomolol. Seluruh elemen masyarakat Raja Ampat sepakat untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan laut dengan baik. Sejak saat itu masyarakat Raja Ampat mulai turut aktif peduli, mau menjaga terumbu karang. Para nelayan aktor destruktif fishing bisa digandengkan dengan cara pendekatan persuasif. Namun tetap saja dari luar masih tetap menggunakan bom. Terdapat pada halaman 218. Kemudian yang kedua, ekologi budaya. Ekologi budaya ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi budaya berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Yang pertama, ekologi budaya berkaitan dengan sastra dan ada istiadat atau mitos atau kepercayaan. Pada kutipan berikut ini terdapat informasi yang berhubungan dengan ada istiadat yang berkaitan dengan kosakata bahasa daerah yang ada pada masyarakat Papua. Kutipan teksnya. Panggil saja Pace Jonas. Ya Pace Jonas, terima kasih. Hehehe, Pace itu panggilan bapak dalam bahasa Papua. Nona, mau kemana kah? Terdapat pada halaman 31. Kutipan tersebut ketahui bahwa Papua ini mempunyai keragaman suku bangsa dengan adat istiadat berbeda dalam suatu budaya, termasuk dari segi bahasa yang ada pada suku tertentu. Seperti pada kutipan di atas tadi, terdapat bahwa bahasa yang berupa panggilan dari daerah Papua, kata Pace, dalam bahasa Papua memiliki arti sebuah panggilan untuk seorang laki-laki yang lebih berumur atau tua. Kemudian terdapat juga kata yang dianggap sebagai panggilan yang lebih sopan di dalam suku yang ada di Papua. Pada kutipan berikut ini juga terdapat informasi ada istiadat yang berkaitan mitos atau kepercayaan masyarakat Papua. Ikut kutipan teksnya. Saya fobia cacing, Leonardo fotoin. Cacing tambelo ini sumber protein kegemaran masyarakat suku Kamoro, dapat menyembuhkan penyakit malaria, batuk, sakit pinggang, dan bisa menaikkan selera makan, Nona. Wah, bagus ya Pace. Iya, terdapat pada halaman 71. Pada kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pengarang memberikan informasi terkait dengan keragaman adat istiadat. Keragaman tersebut berada pada latar atau tempat di Papua melalui penuturan yang disampaikan oleh Pace Jonas sebagai tokoh tambahan. Pace mengatakan bahwa di Papua adalah sebuah cacing yang menjadi makanan kegemaran. Cacing tersebut disebut dengan tambelo. Cacing ini sejenis moluska atau hewan tanpa tulang belakang dengan warna putih, mempunyai taring dan berlendir. Dan cacing tersebut dipercayai dapat menyembuhkan penyakit seperti malaria, sakit pinggang, dan lain-lain. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini yaitu kita sebagai manusia ikut andil menjaga lingkungan alam. Kita juga diharapkan tidak hanya berfokus pada lingkungan alam saja, tetapi juga harus terfokus pada hal yang berkaitan dengan perbedaan budaya. Maka dari itu kita wajib melestarikan alam dan budaya kita. Simpulannya, berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora merupakan novel yang berkaitan dengan lingkungan alam atau ekologi. Ekologi ini berkaitan dengan adanya interaksi antara manusia dengan alam untuk menjaga lingkungan agar tetap baik. Ekologi yang terdapat dalam novel ini yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang analisis ekologi sastra pada sebuah
novel dengan judul Rindu Terpisah di Raja Ampat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih.